Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin mengumpulkan tugas analisis terkait sektor industri electric vehicle atau kendaraan elektrik dengan studi kasus perusahaan Tesla. Pertama-tama, kami ingin mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Fred Tomaira. Kedua ada Friska Septinia Glory. Dan ada Reski Regina Nasution. Di sini ada 7 frameworks yang kami gunakan. Yang pertama itu McKinsey Seven Frameworks, yang kedua Boston Consulting Group Matrix, yang ketiga Ansoff Matrix, yang keempat Marketing Mix 4P and 7P, yang kelima Brand Personality, dan terakhir Brand Loyalty. Industri kendaraan listrik di Indonesia berkembang pesat karena kebijakan pemerintah di Perpres Nomor 55 2019 yang mendorong adopsi kendaraan listrik melalui insentif pajak, subsidi, dan pengembangan infrastruktur pengisian daya. Tesla melihat peluang besar di Indonesia, terutama sebagai sumber nikel bersih untuk mendukung produksinya. Namun, Tesla harus bernegosiasi dengan kebijakan hilirisasi pemerintah yang mewajibkan pengolahan nikel di dalam negeri. Di sisi lain, Tesla akan menghadapi tantangan seperti harga kendaraan premium yang hanya cocok untuk segmen tertentu dan infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas. Sementara pesaing lokal lebih memahami kebutuhan pasar. Hubungan antara politik, kebijakan, dan strategi bisnis menjadi kunci dalam membentuk masa depan industri kendaraan listrik di Indonesia, termasuk peran Tesla di dalamnya. Kemudian analisis pertama akan membahas menggunakan McKinsey 7S Framework. Yang pertama ada shared value, di mana shared value yang dibagi oleh Tesla adalah sustainable dan inovasi teknologi. Kedua, struktur Tesla memerlukan CEO, teknisi, dan pekerja ahli seperti montir dan teknisi, manajer, sales untuk menjalankan bisnisnya. Ketiga, strategi. Berinovasi melalui penciptaan transportasi berbasis sumber energi listrik untuk turut serta dalam pembangunan berkelanjutan atau sustainable dengan model kendaraan yang futuristis. Empat, systems, mengupdate software dan teknologi yang dimiliki serta memastikan ketersediaan rantai pasok bahan baku untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Kelima, skills, merakit mobil, kelistrikan, mempromosikan industri baru dengan rekan dagang. Staff yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini lebih dari 50 orang. Style, detail oriented dan visioner sebab sektor ini pada awalnya belum banyak pesaing dan sekarang memiliki banyak pesaing. Maka harus lebih detail ketika menjalani usaha dan tegas dalam melakukan quality control untuk mencegah kecacatan dalam produk yang beredar di pasaran. Analisis BCG Matrix. Case course-nya ada model 3 yang merupakan mobil listrik terpopuler dan terjangkau di pasar global termasuk di Indonesia dengan permintaan stabil di segmen premium. Stars-nya ada model Y, SUV listrik dengan performa sport car menawarkan nilai tambah dengan struktur rangka yang kuat dan proteksi benturan tinggi. Di Indonesia, model Y ini memiliki potensi besar karena tren preferensi konsumen terhadap kendaraan keluarga dan SUV. Question marks-nya ada Cybertruck dengan desain futuristik yang memiliki daya tarik terbatas di pasar Indonesia. Walaupun memiliki potensi tinggi di segmen tertentu, misalnya penggemar mobil unik, pasar untuk kendaraan ini masih kecil di Indonesia. Kemudian ada Yox, ada 3 jenis. Yang pertama Tesla Roadster, yang merupakan mobil listrik pertama yang memiliki performa tinggi. Tetapi harga dan fungsionalitasnya masih kurang relevan dengan pasar Indonesia sekarang ini. Kedua ada Tesla Model S, yang meskipun canggih, harga 2 miliar membuat model S ini sulit dijangkau oleh sebagian konsumen di Indonesia, sehingga permintaannya masih terbatas. Ketiga ada Tesla Model X, yang memiliki fitur unik seperti memiliki pintu sayap elang, namun kurang populer di Indonesia karena harga tinggi dan keterbatasan pangsa pasar di segmen premium. Kemudian ada Ansoff Matrix. Yang pertama itu market penetration strategi di mana produk dan marketnya sudah ada. Nah, dari Tesla sendiri adalah electric vehicle atau kendaraan mobil Tesla yang sudah terjual di pasaran.
Kemudian ada product development strategy di mana terdapat produk baru dan pasarnya sudah ada. Yang pertama itu ada Tesla App, di mana ini digunakan untuk melacak dan mengontrol kendaraan dari jarak jauh dan menggunakan smartphone. Yang ketiga, market development strategy. Produknya sudah ada, tapi pasarnya baru ada. Itu ada Tesla Supercharger, di mana itu adalah stasiun pengisian listrik untuk kendaraan Tesla. Yang keempat, ada diversification strategy. Produk dan marketnya sama-sama baru. Di sini ada produk Tesla Powerwall. Marketing mix dari analisis Tesla yaitu di produk Tesla menawarkan EV premium dengan teknologi autopilot, desain futuristik, dan performa tinggi. People, staffnya terlatih untuk memberikan layanan premium kepada pelanggan. Place-nya itu targetnya global, penjualan dilakukan melalui platform online, dan juga showroom di kota-kota besar. Promotionnya fokus pada pemasaran digital, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan merek. Price, harga premium yang menargetkan segmen atas dengan model 3 sebagai produk termurah, namun tetap eksklusif. Prosesnya pembelian online simple termasuk konfigurasi kendaraan sesuai preferensi konsumen dan physical evidence. Pembelian online-nya simple dan termasuk konfigurasi kendaraan sesuai dengan preferensi konsumen. Kemudian ada brand personality, ada 5. Yang pertama itu sincerity, di, di mana Tesla menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan transparansi. Misi mereka untuk mengurangi emisi karbon sejalan dengan nilai-nilai sosial yang dihargai oleh masyarakat Indonesia yang semakin peduli pada lingkungan. Lalu yang kedua adalah excitement, dengan inovasi teknologi seperti autopilot dan desain futuristik, Tesla membangkitkan rasa antisipasi dan kegembiraan, yaitu keberanian mereka dalam menghadirkan produk baru yang revolusioner, menarik perhatian generasi muda dan penggemar teknologi. Yang ketiga ada competence, di mana Tesla menunjukkan efisiensi dan profesionalismenya dalam setiap produk yang diluncurkan. Keahlian mereka dalam mengembangkan baterai dan kendaraan listrik memperkuat posisi mereka di pasar. Yang keempat ada ruggedness. Tesla itu memposisikan produknya sebagai kendaraan yang tangguh dan dapat diandalkan. Model seperti Cybertruck dirancang untuk daya tahan, menciptakan citra kuat dan berani. Yang terakhir ada sophistication, diposisikan sebagai barang mewah dengan desain yang elegan, yang menarik konsumen kelas atas di Indonesia dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang mencari status sosial melalui kepemilikan mobil listrik. Kemudian ada brand loyalty, ada 10 jenisnya. Yang pertama ada kualitas produk. Tesla dikenal sebagai inovasi teknologi yang berperforma tinggi, memberikan nilai lebih bagi konsumen. Mobilnya itu menawarkan efisiensi energi dan fitur canggih seperti autopilot yang meningkatkan daya tarik di pasar EV Indonesia. Yang kedua ada pengenalan brand. Citra Elon Musk sebagai visioner membantu memperkuat pengenalan merek. Tesla menjadi simbol keberlanjutan dan inovasi menarik perhatian konsumen yang peduli lingkungan. Yang ketiga ada engage dengan customer, di mana berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial dan acara komunitas. Yang keempat ada menciptakan hubungan emosi. Komitmen terhadap keberlanjutan dan inovasi menciptakan ikatan emosional dengan konsumen yang memiliki nilai serupa. Yang kelima ada adaptasi dan pemantauan tren di pasar. Jadi Tesla terus memantau perkembangan pasar kendaraan listrik global, termasuk persaingan harga dari produsen EV asal Cina. Yang keenam, ada pengalaman yang konsisten. Jadi Tesla berfokus pada menjaga standar tinggi dalam produk dan layanan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong loyalitas di pasar yang kompetitif. Yang ketujuh ada fokus pada personalisasi,
di mana Tesla menawarkan opsi kustomisasi untuk mobilnya yang memungkinkan pelanggan untuk memilih fitur yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Jadi, menciptakan pengalaman unik bagi setiap penggunanya. Yang kedelapan, menciptakan loyalitas program. Tesla mengimplementasikan program loyalitas yang dirancang untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Salah satu contohnya yaitu adalah program referensi, di mana pemilik Tesla dapat membagikan kode unik kepada teman mereka dan pembeli akan mendapatkan keuntungan seperti kredit untuk peningkatan perangkat lunak. Yang kesembilan, memberikan customer service yang terbaik. Jadi Tesla perlu memberikan layanan pelanggan yang unggul, termasuk dukungan infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik. Yang terakhir adalah membangun loyalitas merek, di mana Tesla mengandalkan komunitas penggemar yang kuat melalui pemasaran berbasis konten dan berinteraksi langsung, menciptakan buzz tanpa iklan berbayar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.